Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV, kembali di program Rehat Sore. Di studio Banyuwangi 1 TV saat ini telah hadir dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional HANI ke-70 yang bertepatan pada tanggal 26 Juni nanti. Telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV bersama kita Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kombes Pol Faisal Wahyudi SIK. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hadir pula bersama kita Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi, Bapak Iwayan Nurasta Wibawa. Selamat sore Pak Iwayan. Selamat sore Mas. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan juga bersama Ketua Yayasan Anti Narkotika Lapor Pulih Sehat Sejahtera Yan LPSS, Bapak Muhammad Hakim Said. Gimana kabar Pak Hakim? Alhamdulillah, sehat selalu, semangat. Kumisnya makin tebal ya? Istilahnya diperbarui. Baiklah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita akan ngobrol banyak tentang sesuai tema HANI ke-70, yakni memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita ke Pak Kombes Pol Faisal Wahyudi dulu ini, Kepala BNN. Pak, sementara ini kalau di BNN sendiri, apa yang telah dilakukan dalam rangka mencegah peredaran dan juga rehabilitasi serta pemberantasan narkoba di Kabupaten Banyuwangi? Terima kasih. Salam sehat tanpa narkoba. Jadi untuk HANI sendiri, Hari Anti Narkoba Internasional, sebenarnya tanggal 26 Juni itu kita melakukan beberapa kegiatan yang meliputi pasca, puncak maupun pra. Hari peringatan HANI tersebut sebenarnya sebagai hari keprihatinan kita semua sebenarnya. Adalah waktu yang tepat untuk kita bisa merefleksi, merenungkan bahwa bahaya narkotika ini sangat membahayakan sebagai ancaman kemanusiaan dan peradaban. Bahkan di Indonesia sendiri kurang lebih setiap hari ada 50, berdasarkan data 2019, ada 50 anak-anak kita yang harus mengalami kematian. Sedangkan yang lain ribuan bahkan ratusan ribu harus dying menghadapi penurunan kualitas hidup. Nah, ini pesan-pesan ini harus bisa kita tersampaikan kepada kita semuanya, kepada orang tua, orang-orang yang tentu kita sayangi, anak kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya, untuk kita bisa merenungkan hal tersebut, termasuk salah satunya di wilayah Banyuwangi itu sendiri. Adapun strateginya, kita melakukan upaya melalui 7 rumah. Apa itu Pak? Ya, yakni rumah keluarga, kemudian rumah adat, bahkan rumah tahanan juga masuk dalam strategi ini, rumah pemerintahan, kemudian rumah rehabilitasi. Itu beberapa strategi yang nantinya kita akan fokus bagaimana penguatan ketahanan diri terhadap ancaman narkotika ini melalui rumah-rumah tersebut. Sementara itu. Kalau di Banyuwangi sendiri bagaimana sejauh ini semenjak ada BNN untuk peredaran? Jadi tahun lalu kita sudah melakukan survei IKRN kawasan rawan narkoba. Ternyata hasilnya baru keluar di awal-awal tahun 2025 ini. Ternyata di situ ada 4 tingkatan, ada wilayah dibagi 4 tingkatan, meliputi bahaya, waspada, siaga, dan aman. Dan hasilnya untuk Banyuwangi sendiri itu ada 17 kelurahan yang masuk kategori waspada. Kemudian ada 129 kelurahan yang masuk kriteria siaga. Nah, oleh karena itu
nanti program yang akan kita laksanakan itu mengarah kepada selektif prioritas yang akan kita rumuskan bersama dengan para stakeholder dan para penggiat dan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana minimal untuk menurunkan daripada eskalasi dari 17 itu turun yang lebih rendah lagi. Itu tujuan kita. Ya, kita ke Kepala Lapas Banyuwangi. Pak Wayan, ini lapas ini kan kerap menjadi sorotan bagi masyarakat ini, Pak. Lapas diduga sebagai tempat penyebaran narkoba. Nah, ini bagaimana lah kira-kira tanggapan dari Pak Kalapas sendiri ini, Pak? Ya, terima kasih. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit memberikan, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Banyuwangi ya. Jadi anggapan bahwanya lapas sebagai penyebaran narkoba, pengendali narkoba, memang ini sudah sejak lama disampaikan oleh masyarakat ya. Namun demikian mungkin ini adalah bagian evaluasi bagi kita ya, dan memang kita butuh masyarakat memang untuk menilai kinerja kita. Namun demikian saya rasa untuk lapas sebagai pengendali itu mungkin kami tidak serta-merta membantah, tidak. Namun demikian mari kita sama-sama ke depan itu, kami sih di lapas ini ya, kami sampaikan bahwa pemasyarakatan itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Betul. Ya, pertama memang tergantung pada satu pegawainya, Pak. Yang kedua narapidana atau warga binaannya, yang ketiga masyarakat yang ada di sekitar lapas itu. Dari segi pegawai saat ini Bapak Menteri kita ya, Pak Menteri IMIPAS sudah menyampaikan di program akselerasi Menteri itu ada salah satu adalah pemberantasan narkoba, dan juga perintah dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan itu memang sudah jelas tugas perintahnya, bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba, tidak ada lagi kasus-kasus narkoba yang muncul di lapas maupun yang dari lapas keluar gitu ya. Nah itu mudah-mudahan kami bisa melaksanakan itu. Tentunya ini kami tidak bisa berbuat sendiri karena memang unsur-unsur di sekitar lapas itu sangat mempengaruhi. Ya, pertama memang dari segi pegawai sekarang kita sudah terapkan memang kedisiplinan terhadap peraturan dalam bertugas, dan kita juga sudah menerapkan reward and punishment ya. Memang kalau udah pegawai yang bandel harus kita kasih hukuman ya, beri punishment ya seberat-beratnya, karena memang narkoba ini sudah tidak ada toleransi seperti yang disampaikan tadi Pak Kepala BNN kan. Yang kedua memang bagi pegawai yang sudah berhasil menggagalkan narkoba itu kita kasih penghargaan, dan ini adalah hal yang memang sangat urgent saat ini kita lakukan gitu. Kalau antisipasi penyelundupannya sendiri kalau ke dalam lapas kan kemarin sempat sempat digagalkan gitu Pak. Yeah. Kalau dari segi fasilitas, sarana prasarana yang di dalam lapas sendiri bagaimana Pak? Kalau tadi kan kaitannya dengan SDM, kalau fasilitasnya sendiri gimana Pak? Ya, pertama memang kita tidak mengungkir ya, seperti kemarin tuh memang ada penyelundupan melalui lontong kan gitu kan. Yeah. Dan ini salah satu modus, kita nggak tahu modus yang lainnya lagi banyak, karena memang mereka juga sangat pintar dalam mengelabui, cari jalan gimana cara memasukkan narkoba gitu kan, contohnya lontong dan lain-lainnya. Dan banyak juga kasus-kasus di luar itu ya, ada lemparan dan lain-lainnya melalui sepatu dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini kami juga sudah berupaya untuk meningkatkan kembali sistem pengamanan gitu, di baik siapapun yang masuk, baik barang maupun orang, yang wajib digeledah. Nah, tentunya selain tenaga petugas, kita juga sudah menyiapkan alat-alat ya, alat yang bisa membantu seperti X-ray, terus metal detektor, dan juga kami sudah pasang CCTV di setiap sudut yang kira-kira rawan ya, biar bisa diawasi secara langsung gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan di lapas ini tentunya bisa menjawab keraguan publik ya. Untuk bahwa lapas sebagai pengendali narkoba, dan mudah-mudahan itu tidak benar gitu. Siap, terima kasih Pak Yohan. Sekarang ke Pak Hakim. Pak Hakim, yayasannya Pak Hakim ini gencar sekali melakukan sosialisasi dan lain-lain. Apa sebetulnya yang memotivasi Pak Hakim sehingga sampai turun ke desa, ke sekolah melakukan sosialisasi? Oke, Mas Dedi.
Jadi kami sebagai bagian dari masyarakat yang peduli, kemudian kami juga berperan sebagai masyarakat dalam hal ini relawan. Kami ini relawan. Tentu kami tidak bisa tinggal diam ketika melihat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Banyuwangi ini semakin masif ya. Ini kita sudah turun ke seluruh lembaga pendidikan mulai SD, MI, SMP, SMA, SMK, MA, negeri dan swasta, desa-desa dan instansi-instansi. Kami sudah lakukan itu. Dan memang tugas kami adalah pencegahan. Nah, hanya memberikan himbauan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan. Sekali tempo juga bersama kawan-kawan lapas, kawan Satres Narkoba, juga insya Allah ini belakangan juga bergandeng tangan dengan BNNK begitu. Nah, persoalannya sekarang kan ada pada penegakan hukumnya. Nah, karena selain masifnya kami melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan, ternyata justru tidak menjadikan Banyuwangi ini selesai urusan narkoba, tapi semakin tinggi. Ini terbukti kalau tahun kemarin itu ada 5 kecamatan yang dinyatakan sangat darurat sekali, zona hitam. Siaga lah kalau tadi bahasanya Pak. Sekarang menjadi 6 bertambah, mulai dari Kecamatan Moncar, kemudian Kecamatan Serono, kemudian Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Banyuwangi Kota, dan Kecamatan Kalibaru, ditambah 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bangurejo. Ini yang terbaru ini. Nah, dari sekian banyak kecamatan ini, ya, kecamatan yang lainnya tidak ada yang zero, semuanya zona merah ini. Jadi ini bukan lagi darurat, atau bukan lagi sangat darurat sekali, tapi sebuah bencana bagi kami ini. Ketika kami turun ke SMP, SMA, mohon maaf, mereka dengan gentle, ayo siapa pemakai narkoba? Mengacungkan tangan. Ini istimewanya, karena dengan bangga, kita tahu anak-anak SMP, SMA itu kan proses pencarian jati diri itu ya. Karena kami memang tidak dalam posisi istilahnya penegakan hukum, kami melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pencegahan, walaupun dengan misalkan kami dengan Satres Narkoba atau aparat kepolisian setempat di mana kami turun di wilayah. Nah, tugas kami kan hanya pencegahan, Pak, bukan penegakan. Persoalannya di situ. Apa yang kerap Pak Hakim sampaikan saat bertemu dengan anak-anak di sekolah? SMP, MTS, SMA, SMK, ataupun Karang Taruna di... Ya, betul. Nah, tentu yang kami sampaikan harus menghindari persoalan-persoalan berkaitan dengan narkoba, baik itu yang coba-coba, kemudian nanti menjadi kurir, kemudian menjadi pengedar. Ya, kita himbau jangan sampai terjadi. Karena sampai hari ini, ketika kami turun ternyata sudah ada, mohon maaf, yang SMP yang sudah memakai dan menjadi kurir. Nah, itu dibuktikan apa? Mereka kemudian akhirnya masuk ke panti rehabilitasi. Kami yang ambil. Orang tuanya yang menyerahkan, pihak sekolah yang menyerahkan. Seperti itu. Nah, kalau tingkatan SMA ini sudah, mohon maaf Pak, sudah menjadi pengedar Pak. Kurir. Kurir sudah selesai bagi mereka. Jadi pengedar, kurir bayarannya sedikit. Kalau jadi pengedar lebih banyak. Apa yang mereka dapat rata-rata saat Pak Hakim melakukan dialog dengan mereka? Begini, jadi mereka ini selain satu proses pencarian jati diri, sisi lain, mohon maaf, pemakai dan penyalahguna sekaligus mereka yang melakukan peredaran gelap narkotika ini. Setelah kita lihat ternyata kalangan menengah ke bawah sekarang ini. Ya. Ini juga salah satunya mereka juga faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Nah, karena faktor ekonomi inilah mereka berani karena dijanjikan dengan imbalan yang besar itu, Pak Faisal ya. Ternyata seperti itu. Kalau Pak Lapas ini kan pencegahan karena sudah memang terstruktur, harus menerima, harus dibina di situ. Iya. Kerjasamanya dengan kami juga kita memberikan sosialisasi di situ, pembinaan. Sudah sejak awal kita memang ber-MOU dengan Lapas gitu loh, dan dikeroyok dengan para penggiat yang lainnya begitu.
Insya Allah seperti itu. Lah ini memprihatinkan sekali ini, memprihatinkan ya. Lah posisi ini butuh keterlibatan pemerintah daerah, Mas Dedi. Ya. Ya, butuh keterlibatan pemerintah daerah. Ada P4GN. P4GN ini jangan hanya cap stempel SK saja, jangan. Hanya komunitas saja, jangan. Rembukan cuma lewat grup aja, jangan. Turun dong. Harus action. Oh iya harus. Nah, kemudian ada lagi dinas kesehatan yang punya tanggung jawab besar. Kemudian ada lagi dinas sosial. Mereka harus ikut terlibat. Pemerintah daerah kan diwakili oleh OPD-OPD itu Ya. dalam hal ini. Tentu kita tidak bisa menyalahkan bupatinya. OPD-nya dimaksud tentunya sudah punya regulasi terkait dengan adanya peredaran gelap narkotika ini. Itu Mas Dedi. Siap, terima kasih Pak Hakim. Baik pemirsa, nampaknya perbincangan kita sore hari ini sangat luar biasa. Masih dalam peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Nasional yang ke-70. Kita akan rehat sejenak usai jeda pariwara berikut ini.
Kembali lagi dalam program Reso Rehat Sore di Studio Banyuwangi 1 TV, masih dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional HANI ke-70 dan masih bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi Bapak Kombes Pol Faisal Wahidi dan juga Kepala Lapas Kelas 2 Banyuwangi Bapak Iwayan Nurastawibawa serta Ketua Yayasan Anti Narkotika Lapor Pulih Sejahtera Bapak Muhammad Hakim Said. Pak Kepala BNN, tadi apa yang disampaikan Pak Hakim Said ini sangat luar biasa, ternyata zonanya sudah hitam dan merah ini Pak. Dari 217 desa kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi. Bahkan dari kemarin yang disampaikan Pak Hakim ada 5 kecamatan, sekarang tambah 1 jadi 6 kecamatan. Ini tentu tantangan berat bagi BNN ini Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi benar yang disampaikan. Oleh karena itu berbicara penanganan narkoba ini bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum, Ya. dan kalau kita mau melihat data, ternyata penegakan hukum juga tidak signifikan, Ya. signifikan menekan Angka peredaran narkotika tersebut. Contoh ini saya dapatkan dari data lapas ini, dari sejumlah tahanan narkotika yang ada di lapas. Itu 28% itu adalah residivis. Ini data dari beliau itu, penghuninya. Ya. Artinya residivis artinya Sudah dia bolak-balik. melakukan perbuatan kejahatan yang berulang dan sama. Ya. Oleh karena itu ini yang ketahuan, bisa tidak menutup kemungkinan itu angka ini seperti gunung es itu yang nampak, tapi yang tidak nampak itu lebih besar. Mungkin belum tertangkap. Ya. Mungkin dia tertangkap tapi di tempat yang lain gitu. Mungkin bisa nambah. Oleh karena itu tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tapi bagaimana meningkatkan ketahanan diri, kemudian merehabilitasi. Tentu kita sudah mulai memapping kendala-kendala apa yang ada di Banyuwangi ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan P4GN, terutama terkait dengan merehab. Ya, kita ingin pada kesempatan ini mengajak semuanya, termasuk para penggiat masyarakat, semuanya untuk kita kampanyekan, ayo wani lapor. Wani Ya, lapor. wani lapor. Artinya bagi keluarga kita yang sudah teridentifikasi datang. Alhamdulillah dalam kurun waktu singkat ini, akhir-akhir ini, semenjak proses persiapan BNNK Banyuwangi itu berdiri, sudah ada 10 kurang lebih 10 keluarga, orang tuanya membawa anaknya untuk minta direhab ke BNN. Nah, ini tanda-tanda yang baik, sehingga kemarin sudah pimpinan sudah nyampaikan, seluruh stakeholder sudah sampaikan bahwasanya yang menjadi korban itu wajib rehab, tidak dijamin untuk tidak dipidana. Bagi korban, sekali lagi bagi korban. Tentu semuanya melalui proses asesmen yang kebetulan kami semuanya dalam proses persiapan pembentukan tim asesmen untuk khusus di Banyuwangi. Nanti akan kita undang setelah kita rapat koordinasi tim asesmen terpadu, kita akan untuk yang salah satu fungsinya itu untuk menentukan apakah ini perlu direhab atau harus mengikuti jalur hukum. Kalau perangkat rehabnya di Banyuwangi ada ini Pak? Ini dalam proses koordinasi, Dalam proses, ya? Untuk di Banyuwangi sendiri dalam proses pembentukan, Ya. karena memang BNNK Banyuwangi adalah kantor yang baru berdiri, sehingga nanti akan mengundang tim asesmen terpadu, nanti pembentukan tim asesmen terpadu. Kalau perlu nanti masyarakat kita libatkan juga untuk bisa menentukan, terutama kekhawatiran dari orang tua atau saudara terhadap ini. Jangan-jangan nanti dimasukkan sel, jangan-jangan kalau lapor nanti dimasukkan penjara. Dilaporkan. Dilaporkan itu. Tidak. Jadi negara akan tetap hadir, punya tanggung jawab bagaimana korban-korban ini, korban narkotika ini dapat kita tangani. Dan dapat diselamatkan jiwanya itu yang penting, diselamatkan. Tidak bisa kita biarkan. Itu tentu butuh dukungan kampanye yang masif Ya. untuk istilah wani lapor tadi.
Saya kira mungkin ditambahkan yang lain, monggo. Ya, Pak Wayan, kalau di Lapas Banyuwangi ya Pak yang dikatakan Pak Kepala BNN tadi, emang sampai saat ini berapa sih Pak jumlah tahanan, baik tahanan maupun narapidana kasus narkoba di Lapas Banyuwangi? Sesuai data yang ada di lapas ya, itu sekitar jumlah WWP sekarang itu baik tahanan dan narapidana itu ada 970. 970-an. Dan dari jumlah itu sekitar 507 itu adalah kasus narkoba, sehingga 60% lah. 60%. Iya. Itu muat itu Lapas Banyuwangi Pak? Ya ini pertanyaannya sangat bagus ya, biar masyarakat tahu ya. Ini sebenarnya kapasitas lapas kita itu 260 orang. Idealnya? Idealnya itu pun sudah artinya dalam kapasitas yang normal. Namun demikian saat ini itu isinya 970 orang. Jadi bukan overload lagi, overcrowding. Overkapasitas. Dari overload itu menimbulkan permasalahan yang sangat banyak di dalam. Di samping juga teman-teman ini kan butuh juga Ya. walaupun mereka ini dalam kategori sekarang adalah narapidana, tapi Ya. kan tidak serta-merta haknya harus kita kurangi gitu, karena memang untuk tidur saja itu jadi blok itu Bisa kamar-kamar bertingkat-tingkat itu ditingkat-tingkat. Karena yang kalau enggak bisa dia gitu. Sangat overload kita itu. Nah, kalau overload begini kan juga mengkhawatirkan tanda kutip Pak bagi petugas, bagi Pak Wayan juga selaku untuk mengantisipasi agar mereka ini tidak kemudian anarkis begitu, kira-kira gimana pembinaannya Pak? Ya emang pertama permasalahan yang muncul dari overkapasitas itu kan nanti banyak permasalahan-permasalahan lain yang muncul. Ya. Nah sementara saat ini kami masih berupaya untuk berkoordinasi dengan kantor wilayah untuk memindahkan seberapa jumlah narapidana ke tempat yang mungkin masih bisa ya, karena memang rata-rata di Jawa Timur ini overkapasitas semua rata-rata. Memang kendalanya juga di sana. Dan untuk di internal sekarang ini ya kita harus perbanyak kegiatan-kegiatan Pak, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pelatihan kepribadian, untuk biar mental mereka mereka itu merasa saya nggak sendiri di sini kita diperhatikan oleh pemerintah gitu, oleh negara, khususnya oleh lembaga pemasyarakatan. Samping itu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemandirian ya, kayak pertanian kemarin, terus ada membatik dan lain-lain, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak lapas untuk mengatasi sekalian memberikan mereka pengetahuan atau pelatihan, keterampilan. Iya. Mudah-mudahan nanti bebas bisa dipraktekkan di luar gitu kira-kira. Seperti itu. Oh, yang membatik, mengelas. Ya, membatik dan banyak. mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami sampaikan jika ada memang masyarakat peduli ya, terutama pemerintah daerah misalkan mau memberikan kayak pelatihan-pelatihan kemandirian, kami sangat menerima karena memang itu yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di dalam sekarang itu. Nah, kalau yang disampaikan Kepala BNN tadi Pak, dari tahun ke tahun dari jumlah baik tahanan maupun narapidana di Lapas Banyuwangi untuk khusus kasus narkoba, apa memang ada peningkatan begitu Pak? Di tahun 2023 itu dia sekitar 452 ya di datanya. Kemudian di tahun 2024 ada penurunan sedikit saja, hanya 50 orang sekitar 399. Tapi di tahun 2025 naik lagi menjadi 436. Memang ini fluktuatif ya, artinya terjadi naik turun, tapi tidak jauh. Artinya jangan sampai di tahun 2026 nanti naik lagi gitu kan, kira-kira begitu. Pak Hakim, melihat data yang disampaikan Kepala BNN dan juga di Lapas Banyuwangi, sempat turun karena COVID mungkin ya, terus kemudian naik lagi di 2024-2025 kembali naik. Yang dilakukan Pak Hakim ini kan pencegahan begitu Pak Hakim kepada katakan adik-adik remaja, kemudian pemuda, sekarang taruna begitu. Bagaimana Pak Hakim melihat dari data yang disampaikan BNN dan juga Lapas Banyuwangi yang angka jumlahnya terus meningkat begitu Pak Hakim? Jumlahnya fantastis. Jadi semakin masif semakin meningkat. Jangan bahagia Pak Kalapas sama Pak Kepala BNNK. Ya. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, harus kita upayakan bersama. Kami mendorong, kemudian yang punya regulasi harus segera eksekusi. Gerak cepat begitu. Ya, contohnya misalkan dengan banyaknya jadi penyalahguna
dan peredaran gelap narkotika ini ya, dengan dibuktikan 6 kecamatan zona hitam dan kecamatan yang lainnya posisi zona merah yang dalam waktu yang tidak bisa ditentukan tiba-tiba naik menjadi zona hitam juga ya. Mohon maaf, pemerintah harus menyiapkan antisipasi dalam bentuk rehabilitasi, salah satunya yang gratis. Nah, kalau pemerintah kan gratis. Selama ini ada panti rehabilitasi di Kabupaten Banyuwangi ini berbayar karena mereka adalah panti rehabilitasi mandiri. Dan hebatnya lagi, mungkin sudah disadari jauh-jauh hari ya, karena Banyuwangi ini paling banyak jadi penyalahguna dan peredaran gelap narkotika. Ini menjadi satu-satunya panti rehabilitasi yang ada di wilayah Tapal Kuda Banyuwangi ini, 3 ini. Jadi Jember tidak ada, Bondowoso tidak ada, Situbondo tidak ada. Adanya di Banyuwangi. Banyuwangi larinya. Itu pun swasta. Betul, itu pun swasta. Nah, dari sini karena tingkat penyalahguna dan peredaran gelap narkotika ini, mereka pelaku-pelakunya, oknum-oknumnya ini adalah kalangan menengah ke bawah. Pemerintah daerah tentu tidak harus diam, harus melek, harus tahu kondisi ini, harus disiapkan karena punya regulasi, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial. Karena sejauh ini panti rehabilitasi yang ada itu semuanya institusi penerima wajib pelapornya, IPWL-nya itu dari Kemensos. Nah, kita butuhkan ini dari Kemenkes ini. Jadi insya Allah kalau pemerintah daerah bisa, artinya nanti bisa ke leading sektornya di BNNK. Artinya tentu dengan dukungan dari pemerintah daerah, kan begitu Pak Faisal? Tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah kan tidak mungkin. Termasuk lapas. Lapas ini sudah over kapasitas, overload ya, dari 260 hunian idealnya jadi sekarang 900 lebih mencapai 900. Ini angka terendah. Biasanya dulu pernah 1000 lebih. Pernah mencapai dulu mungkin 1200 sudah salah. Ya, lah ini mengerikan ini. Ini masyarakat kita ini yang banyak. Warga Kabupaten Banyuwangi. Warga Kabupaten Banyuwangi, ya. Ya semakin besar tingkat mereka manusianya, otomatis ya semakin besar pula populasi untuk melakukan tindak kejahatan. Itu wajar itu ya, ya kan? Nah ini kan harus diantisipasi ini. Jadi lapas ini juga butuh lahan pengembangan untuk apakah lapas. rutan atau lapas gitu kan. Nah, itu nanti bagaimana regulasinya. Nah, termasuk yang penting ini, paling penting ini, BNNK ini butuh panti rehabilitasi yang tidak berbayar. Karena pemerintah ini selama ini mohon maaf, yang ngeri juga masalahnya. Kalau berbayar itu ya mampu atau tidak, ini persoalannya itu loh. Ya. Kayak masuk rumah sakit sama seperti itu. Ya memang pilihannya kalau masuk panti rehabilitasi mandiri itu. Mau yang istilahnya yang enak kamarnya ya disiapkan ya. Sesuai pemesanan. Kayak rumah sakit Yasmin apa Al-Huda itu. Pak Faisal seperti itu. Nah, ini harus dipikirkan bersama ini ya. Tidak boleh diam kita semuanya ya. Bagaimana Pak Faisal, ini masih on proses, masih loading Pak Hakim sebentar. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa terwujud Pak Faisal. Jadi untuk masalah rehabilitasi, secara edukasi alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi salah satunya yang sudah mengegulkan peraturan bupati maupun peraturan daerah. Payung hukumnya sudah ada, peraturan bupati itu nomor 8 kalau nggak salah 2015, perdanya itu nomor 7 tahun 2020 yang dimana semua baik itu institusi pemerintah maupun badan usaha itu memiliki kewajiban untuk ini hukumnya wajib untuk melakukan P4GN tadi. Gitu. Oleh karena itu terkait dengan IPWL sebenarnya BNN sendiri ada beberapa lokasi memiliki balai rehab. Namun lokasinya cukup jauh. Yang kami tahu itu ada di Lido, ada di Makassar, di Kalimantan, di daerah Sumatera. Yang punya BNN ya Pak? Punya BNN. Nah, oleh karena itu saya kira untuk IPWL yang ada di Tapal Kuda, daerah Banyuwangi mungkin diperlukan karena salah satunya yaitu menjadi solusi bagi para hakim untuk memutus perkara ketika harus rehabilitasi, mungkin ada putusan yang sifatnya untuk rehabilitasi, bisa merujuk kepada tempat yang sudah ada di kita.
Ya. Kemarin kita alhamdulillah dengan beberapa penggiat kita kumpul-kumpul, ternyata ada yang tergugah. Insya Allah itu goal Pak ya. Amin. Insya Allah untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu ini. Ketika seperti yang saya ceritakan tadi, ketika ada keluarga membawa anaknya, keluarganya untuk direhabilitasi, kita bisa mengarahkan ke panti rehat tersebut dengan mungkin gratis, tidak berbayar atau berbayar tapi minim mungkin. Sangat minim lah biayanya. Demikian. Ya Pak, ini melihat Banyuwangi ini kan berbatasan langsung dengan Bali. Kemudian akses transportasinya juga lengkap ini. Ada kereta api, ada pesawat, ada kapal laut juga. Habis ini tol juga nyampe Banyuwangi nih Pak. Ini kan tentu jadi tantangan besar kalau kemudian panti rehabilitasi tadi masih belum bisa terwujud. Selain itu apa Pak yang kira-kira selain panti rehabilitasi yang paling memungkinkan untuk bisa mengatasi peredaran pencegahan rehabilitasi narkoba ini Pak? Sebenarnya ada program bijak daripada Kepala BNN-RI yang salah satunya itu adalah penguatan intelijen, yang dimana apabila kita breakdown dari program tersebut, salah satunya yaitu tadi kita memasang jaringan-jaringan baik di wilayah sesuai dengan EKRN yang kita sebutkan, kita juga naruh jaringan di pintu-pintu masuk kota, bahkan di jasa-jasa pengiriman barang, itu tidak lain untuk mengantisipasi. Itu beberapa program. Selain tematik dan ikonik, termasuk penguatan wilayah pesisir. Memang kalau kebijakannya Kepala BNN itu daerah perbatasan dengan luar negeri sebenarnya. Tapi kita atas petunjuk dari Kepala BNN Jawa Timur, itu untuk wilayah pesisir, itu untuk diperkuat intelijennya, kemudian diantisipasi untuk wilayah-wilayah masuk ke wilayah kita. Gitu. Baik pemirsa, itu tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dalam peringatan HANI, Hari Anti Narkotika Nasional Internasional yang jatuh pada 26 Juni, ini tentu ada sedikit bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menyediakan rehabilitasi ya Pak ya, tempat rehabilitasi yang gratis alias tidak berbayar. Karena kita sudah di penghujung acara, sebagai closing statement mungkin dari Pak Hakim, kemudian Kalapas dan juga terakhir Kepala BNN. Silakan Pak Hakim. Oke, terima kasih Mas Dedi. Jadi melihat kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin masif ini, kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui leading sektornya yang ada, baik itu Pembat-GN, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, ini harus segera cancut tali wondo. Jangan hanya diam jadi penonton saja. Ya, kami sudah bergerak bersama kawan-kawan sebagai penggiat. Ya, semuanya sudah kita lakukan upaya pencegahan. Ya, namun tetap masif karena memang pintu masuknya juga terbuka lebar dari laut, Pelengkung saja siapa yang bisa menyentuh karena kapal-kapal asing masuk ke sana. Mohon maaf, Pol Airut apakah pernah ke sana? Tidak pernah, tidak ada itu. Ya, saya melihat melongok ke dalam karena harganya dolar di sana. Di Pelengkung itu seperti itu. Nah, kemudian aparat penegak hukum khususnya Satres Narkoba dalam rangka penegakan hukum ini juga harus dipilah dong. Artinya kalau itu memang ada mereka itu dari penyalahguna, memakai, sudah jelas positif, diupayakan asesmen ketika memang memenuhi dari peraturan yaitu SEMA nomor 4 tahun 2010 yang pemakaiannya di bawah 1 gram dan tidak berjejaring, kemudian di asesmen untuk dilakukan rehabilitasi, dan itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pasal 54. Jadi pecandu korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ini kami sampaikan berkali-kali. Kalau memang mereka sebagai pemakai, pecandu, penyalahguna dan sudah memenuhi unsur dari SEMA tadi, tolong dong jangan dilanjutkan. Nah, iya, lapahnya tidak penuh, dan ini programnya BNNK ini juga berjalan.
Kami ini bergandeng tangan dengan BNNK, sama-sama kami ini jadi pencegahan persoalannya di situ. Nah, kenapa sampai banyak persentasenya yang penyalahguna, pecandu, pemakai yang berada di lapas? Ya, karena mereka tidak mengerti ketika mereka itu ketika ditangkap polisi, ya tidak mengajukan asesmen rehabilitasi. Makanya itu yang kami bawa ketika sosialisasi. Nah, ketika ada pesta narkoba, mereka ditangkap oleh polisi. Ketika mereka terbukti sebagai pemakai murni, harus mengajukan rehabilitasi. Asesmen dulu DPNNK, tidak usah ke BNNP sekarang. Ya, tidak ada biaya sekarang di BNNK. Tinggal jalan aja ya Pak Waisol ya. Selesai di situ. Kalau sudah selesai memenuhi unsur semuanya, langsung direkomendasikan di panti rehabilitasi. Nah, panti rehabilitasi ini nanti ada yang tidak berbayar tadi, sampaikan ke Pak Kepala BNNK tadi ya toh, bisa antreannya ikut yang dari BNN tadi. Nah, kalau memang harus urgent, ya harus ditaruh di panti rehabilitasi yang mandiri yang ada di Banyuwangi, karena memang adanya itu. Ya. Pak Faisal ya senyum-senyum ini sampai kapan juga tidak tahu nanti terbukti. Tapi insya Allah nanti yang mandiri tapi tidak berbayar segera kita wujudkan Pak Faisal ya. Itu salah satunya ya. Mohon, jadi ini pasal 54 jadi pegangan semua kalangan, terutama aparat penegak hukum, Satres Narkoba. Ya, karena ketika mereka dihukum, mohon maaf, ini menjadi kebuturu yang merugikan negara. Iya kan? Mereka seharusnya tidak boleh dipenjara, tapi dipenjara. Ini jadi beban negara ini Pak, anggaran ini Pak. Iya kan? Oke, itu sementara. Pak Kalapas, monggo Pak Kalapas. Baik, terima kasih. Jadi masalah narkoba ini kan masalah kita bersama. Lapas dalam ini adalah fungsinya untuk pembinaan. Siap. Kami harap ke pihak-pihak yang terkait, baik itu penegak hukum dan lain-lainnya, dan tentunya masyarakat Banyuwangi ya, yang terpenting adalah dukungan dari masyarakat Banyuwangi. Yang pertama adalah ketika memang ada hal-hal yang kira-kira bisa disampaikan terkait dengan peredaran narkoba di lapas, silakan sampaikan langsung ke kami. Dan kedua, mari kita sama-sama masyarakat Banyuwangi untuk bekerja sama dengan lapas dan semuanya, apabila ada hal-hal yang terkait dengan narkoba, segera kita informasikan dan kita tindaki. Dan tentunya harapan kami kepada keluarga daripada warga binaan, ya, konco-konconya, teman-temannya, janganlah menyelundupkan narkoba ke dalam lapas Banyuwangi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Kalapas. Terakhir Pak Kepala BNN, silakan Pak. Terima kasih. Kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang merupakan ancaman bagi kejahatan kemanusiaan dan merupakan ancaman dari sebuah peradaban. Oleh karena itu, hal yang luar biasa tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa juga. Jadi melalui inovasi, melalui kolaborasi, kita harus melakukan pencegahan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada semua stakeholder, pemerintah daerah, badan usaha, untuk sama-sama menjalankan menjadi amanat undang-undang dalam rangka kegiatan P4GN tersebut. Terima kasih, salam sehat tanpa narkoba. Ya, demikian tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita di penghujung acara Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan yang melalui kegiatan talkshow dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional HANI ke-70 yang jatuh pada tanggal 26 Juni benar-benar memberikan sedikit manfaat bagi kita semua untuk sadar akan pentingnya peredaran gelap narkoba untuk mencegah, rehabilitasi dan pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Saya Dedi Jumhardianto, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya bersama seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Pak Kepala BNN, terima kasih Pak Kalapas, terima kasih Pak Hakim. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita akan bisa bertemu untuk ngobrol kembali. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat sore, sampai jumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.